apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mulai sekarang, Anda boleh datang dan pergi sesuka hati Anda, kata Kyuse dengan tenang. Si Changki sangat gembira mendengar ini karena tahu bahwa Kyuse benar-benar memperlakukannya sebagai pemimpin sekte 1000 daun. Tentu saja ini dengan syarat dia tunduk kepada Kyuse. Jika dia berani menunjukkan ketidaksetiaan, si Changki yakin dia akan menderita kematian yang mengerikan. Kenaikan Kyuse ke alam kaisar bukanlah kabar baik bagi sekte manapun, tetapi bagi si Changying, menyelamatkan hidupnya adalah hal yang terpenting. Tokoh-tokoh kuat dari beberapa sekte termasuk Istana Surgawi Ekstrim juga mendukung Kyuse. Melihatnya memerintah dunia dengan kesombongan seperti itu, mereka merasakan gelombang iri hati, cemburu dan kebencian. Inilah otoritas alam kaisar. Hanya dengan berdiri di sini, dia bisa membuat orang lain tidak berani bernafas. Tokoh-tokoh kuat ini diam-diam merasa kesal karena bukan mereka yang naik ke alam kaisar, melainkan orang tua Kyuse ini. Tepat saat itu, seorang lelaki tua bergegas mendekat dan menangkupkan tangannya di belakang Kyuse, berkata, "Tuan Istana, Yehen tidak mau mengungkapkan cara masuki lembah ini." Sebelum Kyuse sempat berbicara, Ruan Hongpo dari Istana Tianji mulai mengumpat. Orang tua Yehen itu terlalu tidak tahu berterima kasih. Tuan Istana Kyu sudah menunjukkan belas kasihan yang besar kepadanya dengan tidak mengambil nyawanya. Namun dia tetap keras kepala. Muguan dari Menara Baiyun juga berkata, "Memang Yehen menolak untuk mendengarkan akal sehat. Tuan Istana Kyu tidak perlu bersikap sopan lagi kepadanya. Mari kita semua bekerja sama dan saya yakin kita bisa menembus formasi di lembah ini." Sambil berbicara, ia memasang pose penuh harapan. Kyuse berkata dengan tenang, "Tahukah kalian bahwa sekte 1000 daun memiliki sejarah puluhan ribu tahun? Bahkan beberapa sekte teratas di wilayah selatan saat ini mungkin tidak memiliki sejarah yang lebih panjang daripada sekte 1000 daun. Formasi di lembah ini secara pribadi didirikan oleh tokoh yang kuat puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan saya pun tidak yakin bisa menembusnya. Apakah kalian pikir kalian bisa melakukannya?" Dia tampak mengejek dan sinis. Muguan dan yang lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah, dan hanya bisa tertawa canggung. "Bagaimana pendapat ketua sekte Si?" Kyuse menoleh ke si Changying dan bertanya. Si Changying berpikir sejenak dan berkata dengan suara berat, "Yehen adalah orang yang sudah ditaklukkan. Saya telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun dan saya memahami temperamen dan kepribadiannya. Lagi pula menyiksanya. Bahkan jika saya benar-benar membunuhnya, dia tidak akan pernah mengungkapkan cara untuk menembus formasi itu." "Oh, penilaian ketua sekte Si terhadap Yehen begitu tinggi?" Kyuse memandang si Changying dengan sedikit terkejut. Si Changying berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia hanyalah orang tua keras kepala yang bodoh. Jika bukan karena itu, sekte 1000 daun tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini." "Baiklah, saya tidak tertarik dengan urusan sekte 1000 daun Anda. Katakan saja bagaimana cara menembus formasi itu." Kyuse menyela dengan tidak sabar. Si Changying berkata, "Karena kita tidak dapat menemukan jalan melalui Yehen, mengapa kita tidak mencoba menemukan terobosan melalui orang lain?" Pada titik ini dia tersenyum licik dan berkata, "Yehen dan putrinya telah saling bergantung selama bertahun-tahun. Hubungan mereka sangat baik." Mendengar ini, Kyuse berbalik dan meliriknya. Matanya berbinar dalam. Jantung si Changi berdebar kencang, berpikir dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia berkeringat dingin di bawah tatapan Kyuse. Tepat ketika dia merasa tidak nyaman, Kyuse tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ketua sekte Si, Yi Qinghan itu tampaknya adalah seseorang yang telah Anda saksikan tumbuh dewasa. Apakah Anda tidak memiliki belas kasihan?" Ekspresi si Changying berubah serius. Dia berkata,
Gadis kecil itu bodoh dan sombong, berani menghalangi upaya ketua istana Qiu untuk menyatukan negara. Tentu saja dia harus membayar harganya. Justru karena saya adalah kakaknya, saya ingin dia segera dewasa. Ini juga merupakan ujian karakternya. Jadi, Anda melakukan ini demi kebaikannya sendiri? Bibir Kyuse melengkung, senyumnya mengejek. Si Changge berkata dengan sungguh-sungguh, saya memiliki niat baik dan saya harap dia bisa mengerti. Ruan Hongbo dan yang lainnya mendengarkan dari samping. Semuanya berkeringat dingin. Sering melirik si Changge. Tampaknya baru pada saat inilah mereka menyadari sifat asli si Changge. Dan pada saat yang sama merasa kasihan pada Yehen karena membesarkan monster seperti itu di sisinya. Namun setelah merenung, mereka menyadari bahwa mereka dan Sekte Seribu Daun adalah musuh, bukan teman. Dan tidak berhak atau perlu bersimpati padanya. Baiklah, masalah ini dipercayakan kepada Anda. Saya harap ketua sekte Si tidak akan mengecewakan saya. Kyuse tersenyum tipis. Saya akan melakukan yang terbaik. Si Changge mengepakkan tangannya, memberi hormat dan berkata dengan suara berat. Kemudian dia melambaikan tangannya ke belakang dan berteriak, "Bawa mereka ke atas!" Dalam sekejap mata, Yehen dan beberapa anggota berpangkat tinggi dari sekte yang telah mengikutinya di bawah keluar dari lembah. Begitu mereka tiba, mereka tentu saja meludah dan mengumpat si Changge. Mata mereka merah padam, berharap mereka bisa menggigitnya sampai mati. Namun si Changge tetap tenang dan terkendali, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia berdiri di sana dengan tenang dan berteriak dari lembah, "Keponakan Ye, buka mata Anda dan lihat baik-baik siapa orang-orang di sekitar saya ini." Suaranya keras dan jelas bergema di seluruh lembah. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, pemandangan di lembah tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata, susunan ilusi yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun lenyap, dan pemandangan lembah yang sebenarnya muncul di hadapan semua orang. Mendongak, sosok Ye Qinghan dan Ji Yue dan yang lainnya terlihat jelas. Hanya beberapa ratus kaki dari si Changge dan yang lainnya. Dan di samping orang-orang ini ada sebuah platform untuk basis susunan. Kyuse menyipitkan matanya menatap platform itu dengan seksama. Sesaat kemudian dia berseru, "Susunan spesial?" Dengan penglihatannya yang tajam, dia secara alami dapat melihat bahwa platform itu adalah susunan spesial kuno dan lapuk. Jelas berasal dari tahun-tahun yang lalu. Namun dia tidak mengerti mengapa hal seperti itu ada di lembah ini. Kemana susunan ini terhubung? Kyuse menatap si Changge dengan curiga. Si Changge juga tampak bingung, meskipun dia selalu tahu bahwa lembah ini adalah area terlarang Sekte Seribu Daun, yang hanya dapat diakses oleh pemimpin sekte sepanjang sejarah. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dia selalu berasumsi itu adalah tempat pemakaman para pemimpin Sekte Seribu Daun di masa lalu. Karena itu ada larangan bagi orang luar. Tapi sekarang sepertinya dia salah. Area terlarang ini tampaknya terhubung ke tempat lain. Menyadari tatapan Kyuse, si Changge terkekeh canggung dan berkata, "Ini juga pertama kalinya saya melihat ini. Saya penasaran rahasia apa yang ada di dalamnya." Kyuse mendengus dingin, jelas sangat tidak puas, tetapi tetap dengan santai berkata, "Susunan spesial itu pasti rusak. Kalau tidak, orang-orang ini pasti sudah melarikan diri." Si Changge dengan cepat berkata, "Wawasan Tuan Istana Qiu sangat tajam. Dia bahkan memikirkan hal ini." Saat keduanya berbicara, Ye Qinghan telah melihat Yehen di luar lembah, dipaksa berlutut di tanah. Saat ini Yehen belum berdarah, auranya sangat lemah dan tampaknya kultivasinya telah disegel, membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yehen sudah tua dan siksaan ini hanya memperburuk kondisinya, menyebabkannya batuk darah tanpa henti. Pemandangan yang terlalu menyakitkan untuk ditanggung. "Ayah!" Ye Qinghan berteriak dengan suara gemetar. 2 garis air mata mengalir di wajahnya. Hatinya sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa bernafas. Hua Qingxi dan yang lainnya melihat pemandangan ini juga tampak muram, merasakan sedikit rasa iba. Setelah Ye Qinghan selesai berteriak, dia menatap si Changge dengan marah dan berkata,
lepaskan ayah saya. Si Canggih menyeringnya dan berkata, keponakan perempuan, Anda sudah dewasa sekarang. Paman Anda tidak akan membuang-buang kata dengan Anda. Bukan tidak mungkin saya bisa melepaskan ayah Anda, tetapi Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan. Pada titik ini, ekspresinya berubah gelap dan dia menggeram. Lepaskan formasi di lembah ini dan paman Anda akan mengampuni nyawa mereka. Sebelum Ye King Han bisa berbicara, Ye Han meraung. Jing Han, Anda sama sekali tidak boleh melepaskan formasi. Wajah si Canggih menjadi gelap dan dia menampar Ye Han, membuatnya benar-benar tak berdaya hingga tak bisa berbicara. Melihat ini, Ye King Han berteriak, jangan sakiti ayah, Paman Si. Anda juga anggota Sekte Seribu Daun, bahkan wakil ketua sekte. Mengapa Anda melakukan ini? Ayah saya tidak pernah berbuat salah pada Anda. Saya mohon lepaskan dia. Dia memohon dengan putus asa. Pemandangan itu benar-benar tragis. Si Canggih tetap tak terpengaruh, hanya menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, Paman juga ingin menyelamatkan ayah Anda. Tetapi saya tidak punya pilihan. Saya harap Anda bisa mengerti. Sambil berbicara, dia berjalan ke belakang seorang tetua di tingkat kedua alam sumber Do, meletakkan tangannya di kepala tetua itu, dan menatap Ye King Han, berkata dengan tenang, keponakan, perhatikan baik-baik. Sebelum Anda membuka formasi itu, paman Anda akan membunuh satu orang setiap 10 nafas. Setelah selesai berbicara, ia melepaskan energi sumbernya dan tetua Sekte Seribu Daun yang telah terikat di tempatnya meledak tanpa mengeluarkan suara. Tubuhnya jatuh kaku ke tanah. Jurus pembunuhannya yang tiba-tiba itu tidak hanya membuat Ye King Han pucat dan dipenuhi keputusasaan, tetapi juga mengejutkan Ruan Hangbo dan yang lainnya, yang diam-diam merasa ngeri. Bagaimanapun, orang yang dibunuhnya adalah seorang tetua Sekte Seribu Daun, sesama murid yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun, seseorang yang selalu bekerja dengannya. Namun ia membunuhnya tanpa ragu, menunjukkan betapa kejam dan bengisnya si Canggih. Hanya Hui Si yang tersenyum puas. Waktu semakin singkat, pikirkan baik-baik. Setelah membunuh satu orang, si Canggih pergi ke tetua lain dan meletakkan tangannya di kepala tetua itu. Kemudian tanpa berkata apa-apa, ia diam-diam memperhatikan Ye King Han. Ye King Han menggigit bibirnya yang merah begitu keras hingga berdarah. Ia menatap Ye Han yang terus menggelengkan kepalanya. Ia tahu ayahnya tidak setuju dengan tindakannya melanggar formasi. Ye King Han tersiksa. Meskipun dia tahu bahwa melanggar formasi tidak akan membawa kebaikan dan tidak akan memperbaiki situasi ayahnya. Dia merasa bersalah dan gelisah memikirkan tetua yang baru saja dia bunuh. Dia merasa bahwa tetua itu meninggal karena dirinya, bahwa dialah yang membunuhnya. Tetua itu telah mengawasinya tumbuh dewasa, sangat menyayanginya. Dia sering bermain dengannya ketika dia masih kecil dan mengajarinya kultivasi ketika dia dewasa. Tetapi sekarang dia sekarat tepat di depan matanya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya, tidak mampu memberikan bantuan apapun. Saat waktu perlahan berlalu dan si Canggih hendak menyerang lagi, Ye King Han benar-benar bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat itu, si Canggih tiba-tiba tersenyum aneh, memindahkan tangannya dari kepala ketua kedua dan meletakkannya di kepala seseorang di sebelah tetua itu. Wajah Ye King Han langsung pucat dan tubuhnya yang rapuh gemetar hebat. Tangan si Canggih yang berlumuran darah sekarang tertumpuk di kepala Duxian. Ye King Han dan Duxian adalah kekasih masa kecil, tumbuh dan berlatih bersama. Ikatan mereka dalam dan kuat. Mereka telah lama menganggap satu sama lain sebagai belahan jiwa mereka. Tetapi jalan mereka belum pernah bertemu, dan pernikahan bukanlah waktu yang tepat. Mereka diam-diam telah sepakat bahwa begitu mereka berdua mencapai alam kaisar, Duxian akan melamarnya, berharap mendapat persetujuan ayahnya. Mereka percaya Ye Han tidak akan keberatan saat itu. Namun Ye King Han tidak pernah membayangkan bahwa sebelum hari itu tiba, kekasihnya akan terbunuh di depan matanya. Tidak, Paman Si, tidak! Tubuh Ye King Han lemas dan dia berlutut di tanah, memohon dengan putus asa. Wajah si Canggih tetap dingin dan tidak terpengaruh. Dia berkata dengan tenang,
Lepaskan formasi ini dan semuanya akan baik-baik saja. Ye King Han benar-benar bingung. Menghancurkan formasi akan mengungkap rahasia terbesar Sekte Seribu Daun kepada musuh, memungkinkan mereka untuk bebas Memikirkan hal menjelajah ini, dan keringat masuk. dingin mengalir di Namun dahi jika mereka Ruan tidak Hongbo. menghancurkannya, Dia mengingat menyadari metode bahwa masa kejam depan si istana Canggih, Tianji Du Xian kemungkinan akan akan segera suram. mati. Jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Jessie, abaikan dia. Anjing tua itu sudah gila. Du Xian tiba-tiba meraung. Bahkan jika Anda menghancurkan formasi itu, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Kakak senior akan pergi duluan. Anda harus baik-baik saja. Saya akan membalas budi Anda di kehidupan selanjutnya. Saat dia selesai berbicara, energi sumbernya melonjak hebat, mencapai tingkat yang tidak bisa dia kendalikan. Si Canggih mendengus dingin, menampar bahu Du Xian dengan keras. Energi sumber yang hebat itu langsung padam, kembali tenang. Du Xian tercengang. Dalam situasi ini dia bahkan tidak bisa menghancurkan diri sendiri. Dia sepenuhnya berada di bawah belas kasihan mereka. Ye King Han juga terkejut. Ye King Han tahu betul apa yang direncanakan Du Xian. Melihat si Canggih telah memenjarakan kultivasi Du Xian, dia merasakan rasa terima kasih yang aneh terhadap pengkhianatan ini. Jika dia tidak turun tangan tepat waktu, Du Xian pasti akan menghancurkan dirinya sendiri tepat di depan matanya. Sebuah konsekuensi yang Ye King Han yakin tidak akan bisa dia tanggung. Peristiwa ini benar-benar menghancurkan pertahanan mental Ye King Han. Meskipun dia tahu bahwa menghancurkan formasi kemungkinan akan berakhir buruk, dia masih berpegang pada secercah harapan. Matanya berlinang air mata saat dia menatap si Canggih dan berkata, Paman Guru, saya bisa menghancurkan formasi, tapi bebaskan mereka. Mereka bukan dari Sekte Seribu Daun, dan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia tentu saja merajuk pada Ci Yue dan yang lainnya. Mendengar ini, Ye Han perlahan menutup matanya. Dia tahu sekarang benar-benar tanpa harapan. Jika Ye King Han tetap di sana, mungkin ada secercah harapan. Tetapi jika formasi itu hancur, hasilnya akan mengerikan. Namun saat ini dia tidak dapat bergerak atau bahkan berbicara dan tidak berdaya untuk menghentikannya. Du Xian juga dengan putus asa menggelengkan kepalanya ke arah Ye King Han, tetapi sia-sia. Si Canggih berkata dingin, masalah ini tidak bisa diputuskan oleh paman. Begitu selesai berbicara, Kyuse dengan murah hati berkata, baiklah, saya akan mengabulkan permintaan Anda. Patuhlah saja untuk membatalkan formasi ini. Seakan bodoh jika mempercayai Anda. Gumam Hua Qingxi pelan. Dia tahu betul bahwa Kyuse hanya membuat janji kosong dan tidak berniat membiarkan mereka lolos begitu saja. Di lembah Ye King Han menyeka air matanya dan menatap Ci Yue dan yang lainnya berkata, Sekte Seribu Daun telah melibatkan kalian. Begitu saya membuka formasi, kalian harus segera keluar. Saya akan mencoba mengulur waktu. Hua Qingxi merutkan kening dan menjawab, Nona Ye, silahkan ikut bersama kami juga. Dia tahu bahwa Ye King Han dipaksa di dalam situasi ini dan nyawa ayah dan kekasihnya ada di tangan mereka. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Jadi Hua Qingxi tidak menyalahkan Ye King Han. Tapi Kyuse masih ada di sana. Dia sama sekali tidak yakin bisa memimpin Ci Yue dan yang lainnya untuk melarikan diri. Jika hanya dia seorang diri, dia mungkin memiliki peluang 70-80%. Dia tentu tidak bisa mengalahkan Kyuse, tetapi masih ada beberapa peluang untuk melarikan diri. Namun Ci Yue dan yang lainnya hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do, dan Cai Hu hanya berada di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan. Jika mencoba melarikan diri di depan begitu banyak ahli, jelas merupakan mimpi belaka. Hua Qingxi diam-diam memutuskan bahwa dia akan memastikan keselamatan Ci Yue dan yang lainnya apapun yang terjadi, dan menunggu Yang Ke keluar sebelum melakukan langkah lebih lanjut. Menghadapi ajakan Hua Qingxi, Ye King Han hanya tersenyum pahit dan pelan menggelengkan kepalanya. Hua Qingxi tahu bahwa pikirannya sudah bulat, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berhenti mencoba membujuknya. Apakah Anda tidak akan bergerak? Si Canggih mendesak dengan tidak sabar. Tangan besar di kepala Du Xian berdenyut dengan energi sumber, seolah-olah dapat mengambil nyawa Du Xian kapan saja. Tubuh halus Ye King Han bergetar dan dia tidak berani menunda lebih lama lagi.
Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan. Saat segel-segel itu terbang keluar, berbagai susunan jebakan, susunan ilusi, dan susunan pembunuh di lembah itu lenyap lapis demi lapis. Kuise memperluas indera ilahinya, memantau situasi dengan cermat. Setelah menyadari susunan di lembah itu telah sepenuhnya lenyap, dia terkekeh dan berkata, "Keponakan Ye cukup bijaksana untuk tahu kapan harus menyerah. Anda jauh lebih cerdas daripada ayahnya." Setelah Ye Qinghan melenyapkan susunan itu, merasakan gelombang kelemahan menyelimutinya, seolah-olah dia benar-benar kelelahan. Dia hanya berbisik, "Pergi." Begitu dia selesai berbicara, Hua Qingxi dan yang lainnya saling bertukar pandang dan segera bersiap untuk melarikan diri. Namun sebelum mereka dapat bergerak, platform susunan itu berdengung. Fluktuasi kekuatan spesial yang jelas terlihat tiba-tiba menyebar keluar, diikuti oleh cahaya menyilaukan yang memancar dari platform tersebut. "Apa?" Si Zhangyi jelas telah bergegas menuju Ye Qinghan dan yang lainnya. Membeku di tempat, menatap kosong ke platform susunan itu. Dia tampak sangat terkejut bahwa platform itu aktif pada saat ini, dan bahwa seseorang bahkan diteleportasi ke sana. Mata Kyusei juga berbinar, tatapannya tertuju pada pemandangan itu. Ketika pertama kali melihat platform itu, dia mengira platform itu rusak. Jika tidak, mengapa Ye Qinghan dan yang lainnya tidak melarikan diri, alih-alih terjebak di lembah? Tetapi apa yang dilihatnya sekarang bukanlah yang diharapkan. Seseorang telah diteleportasi dari tempat lain yang berarti platform itu utuh. Siapa orang ini? Dan platform itu terhubung kemana? Tidak seperti kebingungan si Zhangyi dan Kyusei, Ye Hen dan yang wajahnya pucat pasi tiba-tiba melebarkan matanya dan gemetar tak terkendali ketika melihat cahaya itu. Pintu masuk ke alam rahasia telah diperbaiki. Pintu masuk ke alam rahasia yang disegel selama puluhan ribu tahun sebenarnya telah diperbaiki pada saat ini. Semua pemimpin sekte 1000 daun telah mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki pintu masuk ini, mengerahkan upaya dan energi mereka, namun tidak ada yang berhasil. Tetapi dia telah menyaksikan perbaikan pintu masuk itu dengan matanya sendiri dalam sekejap. Ye merasakan kedamaian, bahkan hingga kematian, dan tak kuasa menahan tawa bodohnya. Selama pintu masuk ke alam rahasia diperbaiki, garis keturunan sekte 1000 daun tidak akan terputus, dan akan ada kesempatan bagi sekte tersebut untuk bersinar kembali. Tetapi ketika ia memikirkan situasinya sendiri dan situasi sekte 1000 daun, hati Ye Hen terasa hancur. Ia tentu tahu siapa yang telah memperbaiki pintu masuk ke alam rahasia. Lagi pula hanya Yang Ke yang telah masukinya selama periode waktu ini. Siapa lagi kalau bukan dia? Meskipun ia bersyukur bahwa putrinya memiliki penilaian yang tepat, ia juga diam-diam kesal karena surga telah memberi sekte 1000 daun beberapa hari lagi. Jika dia punya beberapa hari tambahan, Ye Hen sangat yakin dia bisa mendapatkan teknik kultivasi dan seni rahasia yang hilang di alam rahasia. Ini akan memungkinkannya untuk mendirikan boneka tingkat bumi di Plaza Puncak Utama. Dengan bantuan boneka-boneka itu, sekte 1000 daun tidak akan jatuh ke keadaan seperti sekarang. Bahkan jika mereka bukan tandingan Kyusei dan yang lainnya, setidaknya mereka bisa bertarung sampai mati. Tetapi kenyataannya, pintu masuk sedang diperbaiki saat itu juga. Sekarang bukan hanya sekte 1000 daun yang akan hancur, tetapi warisan puluhan ribu tahunnya juga akan hancur, jatuh ke tangan orang lain. Jadi dia merasa bahwa Yang Ke sendiri benar-benar tidak berdaya untuk menghentikan Kuise, seorang kultivator di alam kaisar. Saat dia sedang melamun, dua sosok perlahan muncul di platform. Salah satunya adalah Yang Ke dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil cantik yang tampak baru berusia 7 atau 8 tahun. Rambutnya yang panjang dan merah menyala hampir mencapai pergelangan kakinya. Mengalir seperti air terjun, sangat menarik perhatian. Tidak hanya itu, dia mengenakan pakaian dewasa, longgar dan tidak serasi, jelas milik Yang Ke. Namun pakaian ini tidak mengurangi kecantikannya, sebaliknya itu menambahkan sentuhan kelucuan yang menggemaskan. Membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan, terutama wajah kecilnya yang tembem yang membuat orang ingin mencubitnya. Ketika keduanya muncul, mereka jelas masih bingung dengan situasi tersebut. Baru setelah mereka mencium aroma samar darah, ekspresi Yang Ke menjadi gelap, dan dia memindai area tersebut dengan indera ilahinya. Seketika wajahnya berubah muram.
Dia melihat bahwa Ciyue dan yang lainnya semuanya terluka dan bersembunyi di platform susunan. Dia melihat Yehen dan Duxian di penjara di tempat. Aura mereka lemah. Dia melihat ekspresi si Changgi berkedip-kedip, ragu-ragu untuk bergerak maju. Dia melihat Lojin menatapnya dengan marah, matanya berkilat penuh kebencian dan dendam. Dia juga merasakan aura seorang ahli alam kaisar. Tuan Muda Yang. Begitu Wakenshi melihat Yang Ke muncul, dia tahu bahwa penyelamatnya telah tiba. Ia tak kuasa menahan nafas lega dan berkata dengan senyum pahit. Jika Anda muncul lebih lambat, kita pasti sudah tamat. Tuan Muda Yang, maafkan saya. King Han menatap Yang Ke dengan ekspresi khawatir. Sekte 1000 daun sayalah yang menyeret Anda ke dalam masalah ini. Setelah jeda, ia berkata dengan tergesa-gesa. Anda harus membawa mereka dan lari. Meskipun ia pernah melihat Yang Ke bertarung dan tahu bahwa kekuatan Yang Ke tidak buruk, ada seorang ahli alam kaisar di sini. Ia tidak berpikir bahwa kekuatan Yang Ke cukup untuk bersaing dengan seorang ahli alam kaisar. Mendengar kata-katanya, Yang Ke mengalihkan pandangan pada dari Kyushi. Seringnya tersungging di bibirnya. Situasi ini agak rumit, katanya. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana semuanya bisa sampai seperti ini, jelas siapa teman dan siapa musuh. Apakah orang ini melukai Anda? Tanya Yang Ke sambil melirik Kyusei. Wakenshi sudah berada di puncak alam sumber Do. Selain Kyusei, tidak ada orang lain yang hadir yang bisa melukainya. Iya, Wakenshi mengangguk sedikit. Dia sepertinya adalah kepala Istan Tianzhou yang baru-baru ini naik ke alam kaisar. Kultivasinya belum stabil. Kalau tidak, saya tidak akan melihat saudari Hua. Baiklah, berani melukai saudara saya, dia akan mati. Yang Ke mencibir. Mendengar ini, semua orang menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Seorang kultivator alam sumber Do yang biasa saja berani bersikap sombong, menyatakan di hadapan seorang ahli alam kaisar bahwa dia akan celaka. Apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya? Si Changgi, Yehen, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi aneh. Bagaimanapun hanya Wakenshi yang tahu Yang Ke tidak bercanda. Meskipun Yang Ke bukan kultivator alam kaisar, dia jelas memiliki kekuatan untuk melawan seorang kultivator alam kaisar. Belum lagi, tubuh dharmanya saja sudah cukup untuk membuat Kyusei pusing. Jika dia dan Yang Ke bertarung bersama, mereka mungkin bisa bertahan melawan Kyusei. Karena itu, setelah Yang Ke muncul, Wakenshi merasa tenang. Meskipun kultivasi Yang Ke sedikit lebih rendah darinya, Wakenshi yakin dia bukan tandingan baginya. Dia belum pernah melihat pria secemerlang Yang Ke. Tunggu! Wakenshi tiba-tiba menyadari bahwa kultivasi Yang Ke tampaknya tidak sedikit lebih rendah darinya, melainkan setara. Kapan dia naik ke tingkat ketiga alam sumber Do? Wakenshi benar-benar terkejut. Belum lama sejak dia naik ke tingkat kedua alam sumber Do, namun dia telah menembus lagi dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin orang ini berkultivasi semudah makan dan minum? Meskipun terkejut, dia lebih banyak merasa gembira. Peningkatan kekuatan Yang Ke berarti situasi yang lebih menguntungkan bagi mereka. Kyusei tiba-tiba terkekeh. Meskipun suara Yang Ke tidak keras, dia mendengarnya dengan jelas. Senyum main-main muncul di wajahnya saat dia menatap Yang Ke dan berkata, "Nak, Anda agak sombong ya? Anda benar-benar ingin mengambil nyawa saya?" Lojin menggertakkan giginya mendesis. Tuan Istana Kyu, orang ini yang melukai putra Anda. Dia Yang Ke? Wajah Kyusei menjadi gelap. Bahkan Museng dari Istana Baiyun dan Ruan Hongbo dari Istana Tianjin menatap Yang Ke dengan marah. Muguan dari Menara Baiyun dan Ketian dari Istana Tianjin, keduanya dibunuh oleh Yang Ke. Kedua orang ini datang ke Sekte Qianye untuk membuat masalah karena Yang Ke. Sekarang musuh mereka berada tepat di depan mereka. Mereka tentu saja sangat iri. Benar, dialah orangnya. Lojin menjawab dengan penuh kebencian. Pengalaman di Istana Tuan Kota hari itu adalah aib bagi Lojin seumur hidupnya. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Meskipun Yang Ke mengampuni nyawanya di saat-saat terakhir dan tidak membunuhnya, kebencian ini seperti duri ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak tahan untuk diam.
Dia bermimpi membunuh Yangke untuk membalas penghinaannya. Setelah mengetahui identitas Yangke, tokoh-tokoh kuat dari semua sekte besar dipenuhi dengan niat membunuh, memandang Yangke seolah-olah dia sudah mati. Namun karena Kyusei tidak bergerak, mereka tidak berani bertindak gegabah. Apakah Anda benar-benar Yangke? Kyusei sepertinya ingin memastikan, berdiri diam dan berteriak kepada Yangke. Yangke memaksa ekspresi meremehkan dan mencibir. Anda pikir Anda siapa? Berani-beraninya menanyakan nama saya. Ekspresinya sangat arogan, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap Kyusei serius. Namun Kyusei tetap tenang. Dia tidak marah dan mengangguk sedikit, kemudian berkata, Bagus sekali, saya dengar Anda telah memurnikan sejumlah pil Taimyo di tanah 4 musim. Yangke mengangkat alisnya tanpa berpikir dan berkata, Jadi Anda punya motif tersembunyi? Jadi Anda mainkan pil Taimyo? Maaf, semuanya sudah habis. Kyusei berkata, Tidak apa-apa, lagi pula saya tidak berharap mendapatkan pil Taimyo dari Anda, tapi saya dengar Anda meminumnya. Jika saya menangkap Anda dan merebus Anda, tubuh Anda seharusnya memiliki sedikit efek pil Taimyo. Mendengar ini, bahkan Ruan Hongbo dan yang lainnya yang berada di pihak Kyusei mengubah ekspresi mereka secara drastis. Semuanya menatapnya, tampaknya tidak percaya dia akan mengatakan hal seperti itu. Merebus seseorang yang telah meminum pil Taimyo untuk mendapatkan sedikit efeknya. Mereka tidak pernah benar-benar memikirkan hal ini. Untungnya Kyusei bisa memunculkan ide seperti itu, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu memang masuk akal. Pil Taimyo sangat ampuh. Setelah ditelan, sebagian besar efeknya diserap ke dalam darah, daging dan meridian. Secara bertahap disempurnakan oleh praktisi bela diri seiring waktu. Oleh karena itu, sebaiknya minum pil Taimyo sedini mungkin. Wanita dari sekte 8 arah yang baru berada di tingkat pertama alam sumber Do meminum pil Taimyo. Meskipun dipaksa meminumnya oleh Lo Yuan, dia mampu memanfaatkan efeknya dengan sempurna. Selama bakatnya tidak terlalu buruk, dengan sedikit usaha dalam kultivasinya di masa depan, peluangnya untuk maju ke alam kaisar akan jauh lebih besar daripada yang lain. Kyusei sudah berada di alam kaisar, jadi dia jelas tidak membutuhkan pil Taimyo. Jadi dia mungkin melakukan ini untuk Kyuyu. Namun, membayangkan harus meminum semangkok sup daging manusia terlebih dahulu untuk mendapatkan efek pil Taimyo. Ruan Hongbo dan yang lainnya tiba-tiba pucat, perut mereka mual. Mereka merasakan simpati pada Kyuyu, bertanya-tanya bagaimana reaksinya jika dia mengetahui kebenarannya nanti. Mencoba merebus saya hidup-hidup? Yang terkekeh membalas. Anda agak terlalu sombong kan? Anda memang cukup berani. Mata Kyusei berkilat dingin sambil mencibir. Tapi tanpa kekuatan yang sepadan, kesombongan seperti itu hanya membuat Anda tampak kekanak-kanakan dan menggelikan. Sambil berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghantamnya ke arah Yangke. Langit seketika bergejolak dengan angin dan awan saat sebuah tangan raksasa yang terbuat dari energi menghantam, meliputi area yang luas. Gerakan Kyusei jelas mengabaikan nyawa orang lain, bahkan kelangsungan hidup Yangke. Baginya, apakah Yangke hidup atau mati tidak relevan. Yang perlu dilakukan hanyalah membawanya kembali dan merebusnya. Setelah jurus pamungkasnya dilepaskan dan dalam sekejap langit menjadi gelap. Yehen, Duxian dan yang lainnya marah. Gemetar karena amarah tetapi hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Tidak berdaya untuk memberikan bantuan apapun. Cahaya merah menyala tiba-tiba muncul dan aura yang membakar seketika memenuhi udara. Sebuah sosok kecil yang halus melayang ke langit langsung menuju ke tangan energi tersebut. Kemudian keduanya bertabrakan dalam sekejap mata. Liu Yan mengeluarkan erangan lembut saat ia terhempas ke tanah, tetapi tangan energi itu lenyap seketika saat benturan, dan langit gelap pun cerah. Serangkaian suara mendesing terdengar serentak. Sebelum ada yang bisa melihat apa yang terjadi, sosok itu telah kembali ke platform susunan. Itu adalah Yangke, yang memanfaatkan serangan Liu Yan melesat ke sisi Yehen dan Duxian dan membawa mereka kembali. Dia mahir dalam kekuatan spesial dan serangannya benar-benar tak terduga. Pada saat Kyusei bereaksi, sudah terlambat untuk menghentikannya.
Melihat sekeliling, dia melihat bahwa semua sandera telah diselamatkan oleh Yang Ke. Wajah Kyusei langsung gelap. Alisnya berkerut saat dia menatap Yang Ke dan gadis kecil yang telah dihempaskannya ke tanah. Yang Ke adalah satu hal. Kultivasinya di tingkat ketiga alam sumber Do sangat cepat. Tetapi dia bahkan bukan ancaman baginya. Namun gadis kecil berpakaian aneh itu benar-benar terkena serangan langsung darinya yang membuatnya hampir tak percaya. Sebelumnya ia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi Liu Yan, tetapi pada saat itu ia dengan jelas merasakan bahwa Liu Yan memiliki kekuatan kultivator alam sumber Do puncak. Bukan hanya Kyusei yang tak percaya, tetapi semua orang yang hadir pun tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa yang menerima serangan Kyusei bukanlah Yang Ke, melainkan seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Terkena serangan langsung dari seorang ahli alam kaisar, tapi bagaimana mungkin gadis kecil ini bisa selamat? Tidakkah mereka melihat bahwa Kyusei telah membantingnya ke tanah dengan satu telapak tangan, meninggalkan kawah kecil berbentuk manusia? Dia mungkin sudah hancur lebur sekarang. Seketika itu semua orang melirik Yang Ke dengan jijik. Bahkan musuh seperti Ruang Hombo memandang rendah tindakan Yang Ke, berpikir bahwa orang ini benar-benar tidak berperasaan. Mengirim gadis kecil seperti itu ke kematiannya. Sialan, sakit sekali. Sebuah suara jernih seperti anak kecil bercampur dengan amarah yang tak terbatas bergema dari kawah berbentuk manusia itu. Sesaat kemudian sebuah kepala kecil muncul. Liu Yan dengan wajah yang berkerut karena amarah dan wajah yang kecil pucat pasi melompat keluar dari kawah dan membersihkan debu dari tubuhnya. Dia belum mati? Luo Jin tercengang. Dia tidak menyangka makhluk kecil ini akan selamat setelah dihantam langsung oleh Kyusei. Tidak hanya dia masih hidup, tetapi dia tampaknya tidak mengalami luka sama sekali. Monster macam apa ini? Ye Qinghan, Hua Qingxi, dan yang lainnya sama-sama tercengang menatap kosong ke arah Liu Yan. Tiba-tiba ekspresi Hua Qingxi berubah dan dia bertanya dengan ragu-ragu. Saudari Liu Yan? Ketika Liu Yan menyerang, Hua Qingxi merasakan auranya. Mereka berdua bersama dengan Zhang Roshi telah berlatih di alam mistik kecil, jadi mereka tentu saja sangat akrab dengannya. Selain itu, melihat gadis kecil itu sekarang, tingkah laku dan penampilannya jelas 70 atau 80% mirip dengan Liu Yan. Hanya saja jauh lebih muda. Dia tidak terlalu memperhatikan gadis kecil ini sebelumnya. Lagi pula, dengan mempertaruhkan hidup dan mati, dia tidak punya banyak waktu untuk hal-hal seperti itu. Tapi sekarang, menyadari bahwa gadis kecil ini mungkin Liu Yan, Hua Qingxi tidak bisa lagi menahan keterkejutannya. Tapi ini, bagaimana mungkin? Liu Yan berbalik, memberikan senyum manis kepada Hua Qingxi dan berkata dengan tegas. Kakak Hua, itu pasti Liu Yan. Itu benar-benar Liu Yan. Mata indah Hua Qingxi langsung melebar dan dia tergagap. Bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini? Liu Yan berkata dengan malu-malu. Tuan bilang dia paling suka gadis kecil. Semakin muda semakin baik. Jadi saya... Mata indah Hua Qingxi menyipit menatap tajam Yang Ke, sehingga Yang Ke bermandikan keringat dingin, menyeka keringatnya sambil berkata, jangan dengarkan omong kosongnya, itu benar-benar sampah. Sekarang bahkan Ci Yue dan Ye Qinghan pun melirik tajam ke arah Yang Ke. Binatang, tak tahu malu. Ketiga wanita itu masing-masing mengucapkan satu kata, masing-masing menusuk hati Yang Ke, membuat wajahnya pucat pasi. Hua Qingxi mendengus dingin. Mulai sekarang Anda harus tetap di sisi saya dan jangan pernah sendirian dengannya. Kakak Hua akan melindungi Anda. Terima kasih, Kakak Hua. Liu Yan memperlihatkan senyum polos. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah ada yang terluka barusan? Meskipun merasa Liu Yan dalam kondisi baik, Hua Qingxi tetap bertanya. Dia pernah bertarung dengan Kyusei sebelumnya dan tahu betapa kuatnya dia. Bahkan dia pun bukan tandingan Kyusei, jadi wajar jika Liu Yan terluka. Saya baik-baik saja. Liu Yan tersenyum tipis, tetapi tidak ada senyum di matanya, hanya tatapan dingin yang menusuk. Saat berbicara, dia melirik Kyusei dengan dingin.
Bertemu tatapannya, Kyuse merasakan kegelisahan yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan merayap ke dalam hatinya. Tanpa ragu dia melangkah maju dan mendesis. Pertemuan kita sungguh mengharukan, tetapi biarlah berakhir di sini. Saya tidak berniat melepaskan pertumpahan darah, dan saya akan meninggalkan Anda dengan 8 kata. Suaranya berubah dingin, niat membunuhnya melonjak seperti gelombang pasang. Nadanya seperti angin dingin dari neraka terdalam, membuat semua orang merinding. Mereka yang tunduk kepada saya akan makmur. Mereka yang menentang saya akan binasa. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.